Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rismayana, Dina Maharani, Siti Rokayah, dan Afan Ramjani. Kami akan mempresentasikan uji hipotesis korelasi. Oke, uji hipotesis korelasi Pearson product moment adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Nah, koefisien korelasi Pearson ini sering disimbolkan dengan ini simbolnya. Nah, berkisar antara -1 hingga 1 dengan nilai R sama dengan 1 dibagi dengan hubungan linear positif sempurna, lalu R sama dengan -1 dibagi hubungan linear negatif sempurna, lalu yang terakhir R sama dengan 0 dibagi atau tidak ada hubungan linear. Yang kedua, langkah uji hipotesis korelasi Pearson. Nah, apa aja sih langkah-langkah hipotesis untuk menguji hipotesis korelasi Pearson itu? Yang pertama, tentukan hipotesis. Nah, cara menentukan hipotesis ini, yang pertama ya awalnya itu kita harus mengetahui hipotesis 0 atau tidak ada korelasi antara dua variabel. Lalu hipotesis alternatif. Nah, ada korelasi antara dua variabel. Lalu yang kedua, pilih tingkat signifikansi. Nah, biasanya tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dina Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan oleh kakak sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan uji kolerasi Rax-Sparman. Uji kolerasi Rax-Sparman dalam statistika adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan monoton antara dua variabel ordinal dan atau skala, interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Kolerasi Sparman mengukur hubungan berdasarkan peringkat data bukan nilai absolutnya. Langkah uji kolerasi Sparman. Langkah-langkah uji kolerasi Sparman yang pertama menentukan hipotesis 0. H0 tidak ada kolerasi antara dua variabel P sama dengan 0. Hipotesis alternatif H1 adalah kolerasi antara dua variabel P tidak sama dengan 0. 2. Mengurutkan data. Urutkan data dari dua variabel X dan Y. Beri peringkat masing-masing nilai. Yang ketiga, menghitung peringkat. Jika ada nilai yang sama, berikan peringkat rata-rata untuk nilai-nilai tersebut. Menghitung selisih peringkat D. Hitung selisih peringkat antara pasangan nilai D sama dengan R dari X kurang R dari Y. D sama dengan R dari X kurang R dari Y, di mana R dari X, R dari X, dan R dari Y adalah peringkat variabel X dan Y. Ini contoh soal yang ada. Ini contoh soalnya ya. Ini hasilnya adalah -1 dari peringkat X dan peringkat Y. Mungkin itu saja, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kakak sebelumnya. Baik, saya mulai. Langkah uji hipotesis kolerasi Pearson. Kumpulan dan analisis data ini ada dua, yaitu kumpulan pasangan data untuk kedua variabel yang ingin diuji. Yang kedua, hitung koefisien korelasi Pearson dalam kurung R menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini seperti yang kita lihat ada di bawah ini. Terus yang kedua, hitung statistik uji. Gunakan statistik uji T yang dihitung sebagai berikut. Nah, yang di kotak hitam ini adalah rumusnya.
di mana N adalah jumlah pasangan data, X dan Y adalah nilai dua variabel yang diukur. Oke, selanjutnya langkah uji hipotesis korelasi person. Nilai kritis T untuk tingkat signifikansi A tertentu dan derajat kebebasan DF diperoleh dari tabel distribusi T. Jika nilai T yang dihitung lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai T yang dihitung dengan nilai kritis, putuskan apakah ada bukti yang cukup untuk menolak H dan menerima H1. Baik, di sini saya akan melanjutkan menghitung koefisien korelasi range Spearman atau bisa disebut dengan P atau RS. Di sini menggunakan rumus. Lihat teman-teman, ada rumusnya. Di sini saya akan bacakan P sama dengan min 1 6 sigma D pangkat 2 N per N buka kurung N pangkat 2 min 1 tutup kurung. Nah, di sini di mana D adalah selisih peringkat masing-masing pasangan data dan N adalah jumlah pasangan data. Jadi menentukan signifikasi, bandingkan nilai P dengan nilai kritis dari tabel distribusi Spearman atau digunakan nilai P dari peringkat lunak statistik. Di sini saya mempunyai salah satu contoh. Jadi seperti inilah contoh yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya di sini, interpretasikan hasil uji korelasi. Seperti yang kalian lihat bisa. Jadi dengan langkah-langkah ini kalian dapat menghitung dan menginspirasikan koefisien korelasi Spearman untuk data